Selamat siang Ibu, bisakah saya mengganggu sebentar dan minta waktunya? Saya ingin berkonsultasi dengan Ibu. Boleh enggak Bu? Siang Catur, wah dengan senang hati. Silakan duduk Catur. Kira-kira apa yang ingin Catur konsultasikan sehingga bisa bertemu dengan Ibu hari ini? Begini Bu, saya mengalami kebingungan dalam sebuah pilihan yang saya hadapi. Wah, ternyata Catur dalam kebingungan ya. Pantas dari tadi wajahnya murung. Tadi ya. Nah, kira-kira Catur bisa tidak menjelaskan Catur itu bingung apa ya? Begini Bu, saya kan sudah kelas 10 nih. Di kelas 10 ini diwajibkan hanya boleh mengambil atau mengikuti ekstrakurikuler maksimal 2 saja. Nah, disinilah permasalahan yang saya hadapi. Saya bingung ingin memilih yang mana yang paling tepat sesuai dengan bakat dan minat saya. Oh, rupanya Catur bingung dalam memilih ekstrakurikuler yang tepat untuk Catur. Nah, ternyata sekolah kita hanya memberi aturan 2 saja. Sedangkan Catur ada 4 tadi ya yang Catur minati. Nah, kira-kira bantuan apa yang Catur harapkan dari Ibu sehingga Catur bisa mendapatkan solusi dan tidak bingung lagi? Gini Bu, solusi yang saya harapkan dari Ibu adalah bisa menentukan yang mana yang paling tepat bisa saya ikuti ekstrakurikuler yang ada di SMA ini, di mana saya merasa ada 4 bidang ekstrakurikuler yang saya senangi. Oh, begitu. Baik. Nah, kira-kira solusi apa lagi yang bisa Catur utarakan ke Ibu? Kira-kira saya bisa tidak ya mencari solusi dari kebingungan saya ini supaya saya bisa maksimal dan memiliki prestasi dari ekstrakurikuler yang saya pilih. Baiklah, sebelumnya kamu sudah menceritakan hal yang membuat kamu bingung gitu ya dalam menentukan mana yang tepat untuk kamu. Di mana harapan kamu bisa berprestasi dari ekstrakurikuler yang kamu pilih. Nah, sekarang yang ingin Ibu tanyakan dari 4 itu yang mana yang paling kamu senangi gitu? Itulah Bu, saya bingung Bu. Saya merasa 4 cabang ekstrakurikuler ini saya senangi semua, di mana sesuai aturan sekolah hanya bisa maksimal 2 saja yang boleh dipilih. Di mana Bu? Coba Catur sebutkan ekstrakurikuler apa saja sih yang Catur senangi yang ada 4 cabang itu? Ada paskibraka, ada pramuka, ada futsal, ada voli Bu. Jadi ada 4 itu. Oh, jadi tadi ada paskibraka, pramuka, futsal, dan voli. Nah, dari 4 ekstrakurikuler itu yang benar-benar kamu senangi dan sesuai dengan bakat kamu tuh yang mana kira-kira Catur? Begini Bu, dari keempat ekstrakurikuler tersebut pada saat SMP saya mendapatkan prestasi semua Bu, baik paskibraka, pramuka, futsal, voli, semuanya saya dapat prestasi Bu. Gimana Bu itu? Wah, ternyata dari SMP kamu sudah hebat ya, luar biasa prestasinya. Namun sesuai dengan aturan kita harus memilih 2 saja. Nah, kamu beratnya yang mana kira-kira? Saya rasa dari 2 ekstrakurikuler itu pramukalah yang memiliki banyak manfaat, di mana di dalamnya terdapat keahlian baris berbaris. Tetapi saya ingin masuk ke paskibraka karena mencoba potensi saya. Siapa tahu saya bisa mewakili sekolah menjadi pasukan pengibar bendera tingkat kabupaten atau tingkat provinsi, di mana tubuh atau postur badan saya sudah memenuhi syarat untuk itu. Wah, hebat sekali ya, kamu sudah memahami dan tahu tujuannya. Sehingga kamu mengalami kebingungan yang besar, yang mana kira-kira kamu pilih, iya kan?
Iya Bu, karena ada keinginan besar saya menjadi pasukan Paskibraka sebenarnya. Nah, dengan demikian, apa yang bisa kamu putuskan dari kebingungan tadi? Yang pastinya kalau saya ambil semuanya pasti itu kan tidak boleh. Ya, benar. Kan kita hanya bisa boleh pilih 2 ya. Jadi apa rencana kamu dalam memenuhi bakat dan minat kamu di mana 4 bidang itu kamu senangi? Saya akan memilih ekstrakurikuler pramuka dan paskibraka saja Bu. Karena saya merasa bahwa ekstrakurikuler ini yang hanya bisa dilatih di sekolah. Untuk futsal dan voli kemungkinan akan saya ikuti di luar sekolah, yaitu di klub-klub olahraga di luar sekolah. Wah, bagus sekali. Ibu senang mendengarnya rencana kamu. Ternyata kamu sudah tahu apa yang menjadi pemecahan masalah ini. Lalu, komitmen apa yang akan kamu lakukan untuk menjalani rencana tersebut? Saya akan mendaftarkan diri saya pada Bapak Wakakiswaan bahwa saya akan mengikuti ekstrakurikuler pramuka dan paskibraka saja dengan pertimbangan bahwa hanya sekolah yang memiliki itu, sedangkan untuk futsal dan yang lain saya bisa ikut di luar Bu. Ya, bagus. Nah, itu baik sekali keputusannya. Saya senang dan sangat mendukung. Semoga semua keputusan ini bisa membuat kamu semakin berkembang dengan baik sesuai dengan bakat dan minat kamu. Sekarang bagaimana perasaan kamu setelah kita diskusi dari tadi sampai sekarang? Saya sudah agak merasa lega, saya bahagia dan tidak bingung lagi Bu. Saya mendapat pencerahan apa yang harus saya lakukan. Terima kasih Bu, sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan kebingungan dan keluh kesah saya. Ya, sama-sama. Semoga nanti semua yang bisa kamu cita-citakan bisa tercapai. Terima kasih juga sudah diskusi bersama saya. Selamat siang ya, Catur. Selamat siang Bu. Oke. Selamat pagi Bu Galeh, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bapak, baik juga, sehat. Apa yang bisa saya bantu hari ini? Begini Bapak, saya ingin meningkatkan kompetensi saya dalam mengelola kelas supaya semua siswa itu memiliki semangat belajar khususnya di bidang mata pelajaran bahasa Indonesia, Pak. Oh ya, bagus sekali Bu. Apa tujuan Ibu dalam meningkatkan kompetensi Ibu sehingga senang belajar bahasa Indonesia tersebut? Begini Bapak, saya ingin menciptakan kelas yang kondusif, menyenangkan bagi siswa sehingga pemahaman siswa itu lebih meningkat dan bisa lebih berprestasi khususnya pada mata pelajaran bahasa Indonesia, Pak. Oh gitu ya Bu. Kalau menurut Ibu, apa yang sudah Ibu lakukan untuk mencapai semua yang Ibu maksud tersebut? Sejauh ini sudah saya coba Pak berbagai metode pembelajaran, namun ada beberapa kelas yang saya rasa tidak efektif karena ada permasalahan Bapak. Apa yang menjadi permasalahan Ibu sehingga menjadi tidak efektif kalau menurut Ibu? Saya mengalami kesulitan untuk mengendalikan siswa yang suka tidur di dalam kelas saat pelajaran berlangsung, Pak. Waduh. Ada ya yang siswa yang tidur di kelas tuh. Apa yang Ibu perlukan supaya kesulitan itu bisa diselesaikan dengan baik, Bu? Nampaknya saya membutuhkan strategi, Pak, untuk mengendalikan siswa yang suka tidur saat pelajaran berlangsung, sehingga saya bisa memberikan pengajaran yang baik kepada siswa tersebut. Baiklah Bu, menurut Ibu, apa strategi dalam mengendalikan siswa yang suka tidur saat pelajaran berlangsung? Apa strateginya menurut Ibu? Ya, menurut saya Pak, pertama-tama saya perlu memahami dulu mungkin ya siswa yang suka tidur saat pelajaran berlangsung.
Dan saya ingin juga bertanya, apakah siswa yang tidur itu, apakah mereka merasa bosan atau apakah mereka gara-gara pengaruh penggunaan handphone yang kurang tepat di malam hari sehingga jam tidurnya kurang, sehingga pada saat belajar itu ada yang tertidur, Pak. Ya. Mungkin jika demikian, kapan Ibu melakukan rencana dalam menangani siswa tersebut? Ya Pak, saya akan mencoba dalam waktu dekat, mungkin besok ya, pada saat mata pelajaran saya berlangsung, saya akan melakukan komunikasi secara pribadi. Saya akan memanggil siswa tersebut yang suka tidur, ingin mengetahui dengan jelas apa penyebab siswa itu sehingga dia suka tidur pada saat jam pelajaran saya. Dan setelah itu saya akan melakukan pendampingan juga secara pribadi supaya siswa tersebut tidak mengulangi lagi kesalahan, yaitu tidur di dalam kelas. Dan saya yakin pendekatan tersebut akan lebih efektif dengan harapan siswa tersebut tidak akan merasa malu apabila diingatkan di dalam kelas, ada pendampingan secara pribadi, sehingga nanti kelaknya siswa itu akan belajar dengan baik dan maksimal sehingga bisa berprestasi seperti teman yang lain, khususnya di pelajaran bahasa Indonesia, Pak. Bagus Bu, itu terobosan. Saya pikir terobosan yang Ibu berikan dengan melakukan pendampingan pribadi, dengan memang mendampingi dia di kelas. Saya yakin dengan seperti itu siswa yang tadi tidak bersemangat untuk belajar, saya yakin bisa semangat lagi Bu. Kurang lebih seperti itu ya. Iya Pak. Mudah-mudahan rencana saya bisa saya realisasikan dengan baik sehingga dapat mencapai sebuah tujuan, sehingga saya bisa menciptakan pembelajaran yang baik juga khususnya di pelajaran bahasa Indonesia. Ya Bu, bagus. Nah sekarang bagaimana Bu Eka, apakah Ibu sudah memiliki gambaran tentang strategi yang akan dilakukan? Ya Pak, sejauh ini saya sudah memiliki gambaran apa yang akan saya lakukan. Pada dasarnya pendampingan secara intens kepada beberapa siswa yang suka melakukan kesalahan, yaitu tidur dalam kelas, harus kita lakukan dengan baik. Pendampingan itu harus dilakukan dengan komunikasi yang baik sehingga dapat mendapatkan maksimal dalam proses pembelajaran siswa tersebut. Ya semoga apa yang sudah Ibu rencanakan dengan niatan baik akan berjalan dengan baik Ibu. Ya Pak, siap. Ya. Nah sekarang bagaimana perasaan Ibu setelah diskusi ini berlangsung Bu? Saya merasa senang Pak. Alhamdulillah setelah diskusi ini saya dapat pencerahan. Saya bisa memiliki gambaran bagaimana saya menangani permasalahan saya, sehingga saya bisa bersemangat dalam menyelesaikan masalah ini, di mana solusinya sudah saya temukan juga. Saya berharap mudah-mudahan rencana ini bisa berjalan dengan lancar dan bisa sesuai dengan apa yang saya inginkan, Bapak. Baiklah Bu, saya rasa kita sudah selesai untuk hari ini. Silakan Ibu implementasikan strategi tersebut dan beritahu saya hasilnya nanti ya Bu. Saya penasaran apa yang akan terjadi dari siswa yang sudah Ibu bimbing secara pribadi. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak sudah meluangkan waktunya. Saya kembali ke kelas ya Pak ya. Terima kasih juga sudah memberikan saya kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.